Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FX Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update tanggal 25 November 2024 ya, hari Senin ini. Dari Outlook yang saya posting di video yang kemarin ya, cuman sebelum masuk ke fundamental dan teknikal ya, untuk rekan-rekan yang modal kecil ya, terutama atau pemula, atau saran bagi yang di bawah 100 dolar. Sebenarnya sih 500 dolar sih, di bawah 500 dolar ya, cuman tak anggap 100 dolar standar. Usahakan gunakan akun Sen ya untuk nekan risiko. Brokernya bebas, terserah mau cari broker manapun terserah, cuman kalau rekomendasi dari saya itu memang dari FBS. Alasannya adalah yang pertama, pairnya banyak banget termasuk kripto, dari Nasdaq pun atau XBR itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah contoh di gold, itu kita masih bisa ngeliatin history di bawah tahun 2010 itu, kita masih bisa lihat ya. Jadi untuk yang pengen analisa dari segi time frame besarnya tentunya nggak akan kesulitan, yaitu kelebihan dari FBS ya. Kemudian masuk ke fundamental untuk malam ini kosong, sebenarnya nggak ada yang mesti diantisipasi ya, tetapi hati-hati mulai besok. Yang mesti diantisipasi itu malam, kurang lebihnya itu jam 10 ya, kepercayaan konsumen itu diperkirakan meningkat dari 108,7 menjadi 112. Kalau misalkan ini nanti sesuai ekspektasi, apalagi di atasnya 112, hati-hati, kemungkinan indeks dolar akan lanjut terus ke atas ya. Kemudian ada penjualan rumah yang sebelumnya 738, diperkirakan sih ada sedikit penurunan, nanti ini yang akan menjadi fokus untuk besok malam ya. Kemudian dari segi teknikalnya, open market itu ada gap, tetapi harga ketika ada penurunan ya sesuai yang diantisipasi, batas konfirmasi bawah pivot 106,84 ini harga akan ke reject di level area tersebut. Baik dari segi time frame H4 pun atau H1 ya, sama sekali body candle ini masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Terus untuk di video yang sebelumnya, kunci kemarin kan ada di sini ya, masih belum ada konfirmasi akan lanjut ke bawah selama level area 106,84 ini masih bertahan. Kalaupun jebol kehilangan level area tersebut, ringnya pun masih terbatas, karena batas maksimal pantau untuk 1 minggu ke depan ini nanti sampai dengan hari Jumat untuk indeks dolar itu sementara berada di antara 106,44 sampai dengan 106,11 ya. Tetapi hati-hati kalau misalkan data dari segi fundamental besok yang akan rilis ini nanti positif, hati-hati, waspadai, bisa aja gap yang kosong di sini akan ketutup dan next targetnya itu di antara 107,74, maksimum kemungkinan masih belum ya. Kalau mau bergerak di 108 kembali untuk sampai dengan besok malam itu gambaran saya masih belum, kemungkinan masih berada di bawahnya 107,74. Selanjutnya untuk gold ya atau XAUUSD, pergerakan untuk gold atau XAUUSD ini ya, open market itu kan dia spike ke atas sebenarnya ya, tetapi perhatikan level area monthly 2721 kurang lebih ya, break high di minggu yang sebelumnya kurang lebih pas di level area tersebut dan terjadi bearish engulfing, kemudian langsung drop secara signifikan kurang lebih ya 60 poin atau 600 pip. Tetapi kalau kita lihatin penurunannya, perhatikan 2660 ya, harga dipasin di level area tersebut dan harga ini kan ke reject ke atas. Harusnya untuk rekan-rekan yang dapat sell di atas ya, saya nggak tahu ini dapat atau enggak, harusnya untuk day trade sudah keluar ketika mencapai level area 2660 di sini, dikarenakan di sini adalah konfirmasi untuk cari ancang-ancang setup buy sebenarnya. Dari video yang sebelumnya memang ada planning, kalau misalkan harga ketahan tidak kehilangan level area 2691 itu ada planning buy di level area tersebut. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, sama sekali tidak ada konfirmasi pembalikan arah, ini yang saya khawatirkan kemarin itu. Berarti planning buy yang pertama ini itu tidak bisa digunakan dikarenakan tidak ada konfirmasi sama sekali. Tetapi untuk planning buy yang kedua ini masih tetap berlaku. Saya nggak tahu rekan-rekan dapat harga di mana, tetapi untuk saya pribadi itu sedikit telat sebenarnya. Saya dapat harga itu ketika ada candle dari segi time frame H1 ya, ketika ngeliatin ada doji di sini kemudian turun ke bawah, sentuhan yang kedua kali di 2660 itu kan gagal, tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Tadi saya sempat masuk, tetapi sedikit telat, saya dapat harga itu di kisaran level area 2668 ya. Tetapi dari segi cara stop loss untuk saya pribadi itu berada di 2641. Nanti akan saya lihatin progresnya untuk malam ini, dia mampu nggak, karena target day trade-nya terdekat itu kurang lebih di antara 2690 sampai dengan 2692. Ini target untuk day trade buy yang pertama terdekat ya. Kemudian untuk
TP kedua itu sementara, jangan jauh-jauh terlebih dulu. Khusus untuk day trade, kalau swing terserah bebas, mau di atas nggak masalah sebenarnya. Nanti tinggal majukan stop loss di atasnya break even, keluar sebagian posisi, tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi untuk day trade ya sementara perhatikan level area physical price level 2700 ini yang akan menjadi penentunya, akankah gold ini lanjut ke atas kembali, atau ketika mencapai level area 2691 dia drop mengambil zona tengah atau sebagai pivot. Karena untuk saat ini itu kategorinya zona tengah atau sebagai pivot 2641 sampai dengan 2635, ada dua level area menumpuk itu masih ditinggal ya. Sedikit hati-hati untuk gold ya. Kesimpulannya, hati-hati malam ini sampai dengan besok ya, zona pantaunya masih belum ada perubahan. Untuk planningnya baik buy ataupun sell, kisi-kisinya sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya ya. Pantau level-level area SRP penting di sini. Untuk day trade-nya, akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau konfirmasi penerusan harga, cari sendiri di antara level-level SRP penting di sini ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang dapat buy di bawah, hati-hati 2674 di sini juga ada level area punyanya monthly, sedikit waspadai. Untuk hari ini sampai dengan besok kuncinya sementara adalah di 2674. Selama level area tersebut bertahan, kurang lebihnya ya, yang akan menjadi next targetnya di antara 2700 sampai dengan 2691 terlebih dahulu, dan ini kategorinya sudah hampir tercapai ya. Kemudian untuk target atasnya, kalau misalkan kehilangan level area 2700 sampai dengan besok malam, kemungkinan nggak akan jauh-jauh terlebih dahulu di antara 2716, maksimum adalah 2721 kembali. Mengingat di sini belum ada konfirmasi penutupan body candle di atas level area tersebut. Yang saya khawatirkan ini nanti kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut ya, break atau tidak break, saya khawatir ini nanti akan terkoreksi dulu ke bawah. Jadi tetap waspada aja, apalagi besok ada dari triggernya segi fundamental ya. Kalau misalkan itu nanti rilisnya adalah positif, tetap waspadai zona tengah atau sebagai pivot yang ditinggal. Untuk minggu ini masih belum diambil karena yang diambil itu baru 2661. Tetap waspadai 2641 sampai dengan 2635. Jadi untuk malam ini ada potensi kemungkinan akan balik arah dulu ke atas. Kalau misalkan dua level area ini bertahan, kemungkinan dia akan balik turun ke bawah. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, next targetnya berada di 2721 sampai dengan 2716. Selanjutnya adalah untuk GBP USD open market di support, ada gap yang masih belum ketutup, dan harga ketika ada kenaikan ya kurang lebih pas di zona tengah atau sebagai pivot ya. Ini kalau misalkan ya saya rubah ke line chart ya, kurang lebih harga ini dipasin di level area tersebut dan ke reject ke bawah. Tetapi kalau misalkan saya ubah ke candlestick, tentunya ya ekornya ini sedikit ke dorong ke atas ya, tetapi saya lebih prefer penutupan body candle itu yang akan saya pakai untuk cari konfirmasi ya. Planning di outlook kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell sebagai kuncinya. Daily close masih belum mampu tutup di atasnya 1.269, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah entah di pivotnya atau di batas konfirmasi bawah, cari sendiri. Kalau untuk saya planning masih mempertahankan cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya untuk TP yang pertama itu 1.2487, ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 105 pip. TP maksimum itu sedikit berada di atasnya support pertama support kedua weekly 1.2411 ya. Untuk statusnya saat ini on track ya. Nanti kalau misalkan mencapai level area 2525, 1.2525, hati-hati. Saran saya majukan stop loss di bawahnya break even untuk ngunci posisi ya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini juga ada gap, tetapi harga ini langsung mengambil zona tengah atau sebagai pivot. Untuk saat ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan, kalaupun ada kenaikan ya di atas 1.0505, kemungkinan nggak akan bertahan lama ya. Tetapi titik high-nya itu ada di mana sebagai kuncinya untuk minggu ini, selama masih belum kehilangan level area di antara 1.0562 sampai dengan 1.0608, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Untuk saat ini statusnya masih belum jelas dikarenakan harga ini masih sideways ya, tetapi saya lebih prefer wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan ya ini lebih ideal sebenarnya adalah naruh sell stop, tapi pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau misalkan tidak berani, mending tunggu, mudah-mudahan ada kesempatan lagi sedikit ke dorong ke atas, rejeksi di 1.0505, cari konfirmasi pembalikan arah untuk nekan resiko yang lebih minim, tentunya sih ini lebih ideal ya. Tetapi kalau mau masuk sekarang,
Memang di sini belum ada konfirmasi, tapi pertanyaannya adalah berani atau tidak meresikokan kurang lebih sekitar 50 pip di harga sekarang, tetapi dari segi targetnya, history low minggu yang lalu ruang gerak sekitar 140 pip, TP maksimum ruang gerak sekitar 230 pip yang berada di 1.02400 pembulatan ya. Segala keputusannya silahkan diambil masing-masing, resiko ditanggung masing-masing ya. Ini perhatikan aja level-level area SRP yang ada di sini. Tetapi untuk Euro USD saya lebih prefer cari ancang-ancang swing sell. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD harga ketika ada kenaikan ya kurang lebih ya sama statusnya di passing di antara level area 0.6543 ya. Ini kalau misalkan saya rubah line chart, ini pas banget ya, kurang lebih ke reject di level area tersebut dan sudah terjadi konfirmasi secara otomatis. Planning sell untuk swingnya minggu ini sudah aktif ya untuk Audi USD. Dan dari segi targetnya hati-hati, saya lebih prepare untuk target TP pertama itu berada di 0.6447, kemudian TP kedua itu berada di kisaran level area 0.6415. Selama untuk Audi USD ini dari segi daily close-nya masih belum mampu membentuk konfirmasi, body candle tutup di atasnya 0.6544, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi saat ini, hati-hati mengingat dia sudah kembali di zona tengah atau sebagai pivot. Yang saya khawatirkan ini nanti break atau tidak break, dia koreksi dulu ke atas baru lanjut ke bawah ya. Waspada untuk Audi USD. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD statusnya juga sama. Ini ada gap, tetapi ini saya ralat terlebih dahulu ya, mengingat gapnya ini ternyata down dan sebagai target untuk sell-nya ini nggak keambil, tetapi TP-nya malah kena duluan. Seharusnya ini nggak ke trigger untuk planning sell dan sudah tidak berlaku lagi ya. Saat ini masih belum bisa digunakan. Mengingat alasan tidak bisa digunakan karena dia sudah mencapai history low minggu lalu 1.3930. Kalau ngeliatin kondisi yang kayak gini, sebenarnya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy, tetapi ini sedikit telat. Kalau misalkan daily-nya atau hari ini ya sampai dengan besok pantau di 1.3959 ya, selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy. Sebenarnya kalau misalkan saya gambar, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya TP pertamanya ada di pivot, khusus untuk day trade 40 pip, TP maksimum ruang gerak sekitar 60-an pip yang berada di 1.4037 ya. Tetapi untuk swing targetnya masih jauh di atas. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga statusnya ke gap juga ya, dan memasuki zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 0.8878 ya. Untuk saat ini harga itu masih retest di kisaran level area 0.8898 ya. Sedikit hati-hati, mudah-mudahan untuk USD Swiss ini harapan saya adalah sedikit mau kedorong ke bawah mencapai zona tengah atau sebagai pivot. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, re-entry buy tentunya sih ini lebih ideal. Day trade targetnya berada di 0.8930, maksimum 0.8955. Tetapi kalau misalkan tidak ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah, khusus untuk day trade ya, perhatikan aja level area SRP yang ada di sini ya, 0.8897. Akankah 2 sampai dengan 3 jam setelah jam 7 malam waktu Indonesia Barat nanti ya, mampu atau tidak bergerak ke bawah? Kalau tidak mampu, terserah kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy ya, tetapi saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu. Sedekat mungkin saya akan usahakan nyari titik entry buy-nya itu di zona tengah atau sebagai pivot ya. Terkecuali kalau rekan-rekan tadi sudah dapat di sini, tentunya sini nggak masalah. Tetapi yang masih belum ada entry posisi, sabar dulu, wait and see dulu. Titik entry-nya cari sendiri di antara 3 level area, 0.8897, 0.8878, maksimum adalah 0.8858. Kuncinya daily close ada di bawah 0.8858 selama belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Dari segi body candle daily, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame H4 ataupun H1. Planning cari ancang-ancang setup buy ya, maksimum targetnya. Ini khusus untuk swing, berbeda kalau day trade-nya tadi kan ada di 2 level di sini ya, tetapi kalau swing itu saya lebih prefer di 0.9008. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini sesuai yang diantisipasi, open market langsung gap ke bawah dan langsung mengambil support pertama weekly 153.700 ya, kurang lebih pas di level area tersebut. Dan di outlook kemarin sebagai kuncinya, selama belum kehilangan history low minggu yang lalu yang berada di 153.27, planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Untuk day trade ya,
ini pikirin baik-baik dikarenakan gap sudah ketutup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari support dia sudah mampu bergerak retest saat ini di pivot 154.57. Jadi sedikit hati-hati kalau misalkan level area di antara pivot sampai dengan batas konfirmasi atas 154.900 ini bertahan, yang saya khawatirkan ini nanti akan ada sedikit pentalan ke bawah kembali sebelum harga lanjut naik ya. Tetapi dikarenakan untuk planning yang kemarin di outlook adalah swing ya. Kalau misalkan rekan-rekan sudah dapat di sini kan juga ada hammer doji ya. Di sini kan juga ada doji. Jadi kalau misalkan ada yang dapat harga di bawah kurang lebih di antara 154 sampai dengan 153.700 ya, yang day trade ini harusnya sudah keluar. Tetapi khusus untuk yang swing, saran saya ini mending majukan dulu di atasnya break even. Memang dari segi targetnya TP pertama itu berada di 155.44, sedikit hati-hati, tetap waspada ya, waspada aja. Kemudian TP yang kedua itu berada di kisaran level area 156.25 maksimum target untuk USD Yen ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan over trade ya. Tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.